Banyak yang mengalami out of focus, bahkan juga menjadi lebih lunak, lebih soft, dan tidak marah-marah seperti sebelumnya ketika menyaksikan seorang juru bicara yang cantik. Anggota tim komunikasi juru bicara penanggulangan atau gugus tugas COVID-19, Dr. Reza Brotoasmoro. Ia cantik, pandai, dan seorang dokter. Terbiasa dengan kamera televisi. Tiba-tiba bisa menjelaskan dengan lebih baik dan menarik perhatian. Entahlah apa yang terjadi dengan sebagian besar kita. Tapi orang-orang yang kita sebut kritis tiba-tiba menjadi lebih baik, lebih lunak, dan tiba-tiba bercerita dari sudut yang lain. Walaupun ini adalah suatu teknik komunikasi biasa, saya ingin mengajak Anda melihat dari pergeseran dari waktu ke waktu dari apa yang disebut sebagai power. Power adalah sesuatu yang dimiliki untuk membuat agar orang lain patuh dan mau melakukan sesuatu. Untuk nurut dengan keinginan kita. Supaya Anda bisa naik pangkat, Anda perlu pendidikan. Dan untuk Anda bisa memiliki sesuatu, Anda perlu uang. Uang, pendidikan adalah bagian dari elemen-elemen power. Tetapi bagi negara, power itu antara lain adalah kekuasaan. Termasuk di dalamnya dulu adalah militer. Katakanlah ketika bangsa Sparta akan menyerang Athena. Mereka menggunakan ancaman dan kekuatan militer dan kemudian yang membuat salah satu menjadi takut cemas. Sama dengan apa yang memicu Perang Dunia Pertama dan Kedua. Ancaman terhadap kemajuan ekonomi dan politik serta kekuatan militer di Jerman membuat bangsa Inggris sangat bereaksi. Demikian juga ketika terjadi Perang Dunia Kedua, selain Jerman, Italia di Eropa juga ada Jepang yang tiba-tiba muncul dengan kekuatan militernya. Jadi setiap orang bisa menggunakan hard power. Apakah menakut-nakuti, mengancam, dan lain sebagainya. Tetapi belakangan bangsa-bangsa melihat bahwa terjadi pergeseran. Sejak Gutenberg menemukan mesin cetak, kemudian muncul pers, informasi kemudian bergeser. Dari tadinya berada pada institusi, tiba-tiba kekuatan ada pada pers. Tetapi ketika dunia digital muncul, harga chips menjadi sangat murah, sehingga setiap orang sekarang memiliki gadget dan bisa menjadi pembuat informasi. Muncul kekuatan baru, yaitu kekuatan narasi. Narasi ada di tangan setiap orang. Jurnalis adalah kita semua orang. Tiba-tiba kekuatan informasi berubah maknanya dan muncul kekuatan baru. Dan kekuatan baru ini dikenal sebagai soft power. Soft power adalah sesuatu, apakah itu berupa attractiveness, daya tarik, atau influence, pengaruh. Jadi Anda tidak perlu mengancam, Anda tidak perlu menakut-nakuti. Tetapi secara sederhana, secara mudah tiba-tiba orang berubah dan mengikuti atau menjadi lebih lunak dibandingkan sebelumnya. Ya seperti Dr. Reza Brotoasmoro itulah, tiba-tiba membuat sebagian orang melunak. Saya kira negara-negara bangsa-bangsa juga tengah menggunakan ini. Apa yang tengah terjadi di belahan dunia ini dengan menggunakan violence atau kekerasan, dengan menggunakan ancaman-ancaman, bagaimana Presiden Trump mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk menakut-nakuti warganya. Ternyata tiba-tiba mengalami kelunakan dan berubah, rakyat tidak terima. Tiba-tiba kita menyaksikan terjadi pergeseran-pergeseran. Saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan perubahan dunia global ini. Apakah itu terjadi dengan negara atau terjadi dalam individu kita masing-masing. Kita tentu bisa menggunakan pengaruh, bisa menggunakan story, bisa menggunakan narasi. Apa gunanya menang peperangan, menang pertempuran secara fisik kalau kalah dalam narasi? Oleh karena itu pada tahun lalu kami menerbitkan buku yang berjudul #MO. Ada hashtagnya, tanda pagarnya. MO, mobilisasi dan orkestrasi. Bagaimana masyarakat menggunakan sebuah teknik yang kami sebut sebagai share teknik. Share adalah singkatan dari storytelling atau kekuatan narasi, hype, memanfaatkan gelombang yang sedang dipikirkan termasuk pandemi ini, sedang dipikirkan oleh semua orang. Kemudian actionable, dapat dijalankan. Dan sifat yang kedua terakhir adalah relevan dan emosional. Kita harus mencari jalan untuk masuk dalam pikiran masyarakat yang tidak hanya argumentatif rasional, tetapi juga pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan mereka. Karena rasa cemas, rasa takut itu adalah sesuatu yang sifatnya emosional. Dan bagaimana kita menyampaikannya dengan baik. Di tengah-tengah pandemi ini tentu saja kita memerlukan orang-orang yang bisa menenangkan hati masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah melembutkan mereka yang masih khawatir terhadap ancaman-ancaman yang tengah terjadi. Ketidakpastian selalu menimbulkan rasa takut dan cemas. Semoga Anda tidak masuk di dalamnya. Kita sambut kehadiran Dr. Reza Brotoasmoro,
dalam kehidupan kita, bagaimana teknik komunikasi telah turut mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari.